yang kemarin pertama itu seru banget gitu kan, dan saat itu juga Cijuli banyak offer menarik begitu ya buat teman-teman Cuan Troopers saat itu. Dan aku yakin hari ini juga Cuan Troopers excited banget gitu ya untuk bisa belajar-belajar sama Cijuli juga. Apalagi kan hari ini topiknya menarik ya, pilih style sesukamu gitu kan. Yang penting bisa cuan, itu setuju banget sih ya. Jadi stylenya mau gimana aja, yang penting cuan aja deh gitu kan. Tujuannya Betul. kan cuannya ya. Bener, bener, Iya, bener iya, banget. iya. Oke, mungkin aku sorry Ci, aku mau ingetin sekali lagi dulu buat teman-teman Cuan Troopers. Jadi pembicaraan kita, TikToks kita malam hari ini sampai jam 8 saja. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mengenai teknikal analisis dari saham yang kalian sudah pegang atau mungkin saham yang kalian sedang pantau, bisa nih tanya aja di comment section atau enggak di question box-nya nanti di akhir menjelang akhir pembicaraan kita, nanti kita tanya Ci Juli, nggak apa-apa ya Ci ya? Oke Iya, ya? boleh, boleh. Oke. Ci, kalau misalnya kita lanjut langsung aja ya. Kalau misalnya kita lihat kan hari ini IHSG turun ya Ci ya. Betul. IHSG turun Breakdown. turun nah, 0,71%, dan aku juga lihat 5 hari terakhir tuh juga turun tuh minus 1,23. Dan tentunya kan ini menjadi perhatian begitu ya buat teman-teman Cuan Troopers. Nah mungkin kalau dari Cijul sendiri kira-kira tanggapannya mengenai market ini sekarang gimana? Mungkin boleh di-share. Oke, kalau dari segi teknikal sih memang lagi nggak oke ya. Dari Hmm. semua indikator juga kurang mendukung, asingnya, foreignnya juga lagi outflow. Jadi ya kita ngikut aja. Tapi kan nggak semua saham pergerakannya kayak IHSG. Kita bisa cari saham-saham yang memang dia nggak korelasi dengan pergerakannya gitu. Tetap masih Hmm. ada kok saham-saham yang menarik yang buat kita tradingin, yang masih uptrend itu juga ada gitu. Ya, ya. Terutama sektor-sektornya tuh kayak di sektor properti. Properti udah Hmm. jalan ya. Nah, mungkin Hmm. yang menyusul nih semen-semen nih sektornya. Terus ada transportasi, non-cyclical, cyclical, bank mini sama digital, juga sektor tech. Nah, nanti kalau yang mau nanya saham-sahamnya apa aja di belakang ya. Ya, Lebih seru ya, ya, kali ya. Nah, sekarang ya, kita ya, bahas style trading dulu ya. ya, ya, Teman-teman ya. ada yang mau nanya nggak nih tentang style trading? Nah, ya nanti teman-teman, jadi tadi udah dikasih bocoran dikit ya nih sama Cijul. Ini aku paling suka nih ngobrol sama Cijul, dikasih teaser dulu nih di depan ya kan. Sektor-sektor apa yang menarik tapi sahamnya nanti dulu gitu kan. Hah? Kita belajar dulu nih tentang style trading. Nah, mungkin aku tanya Cijuli kali ya, kalau kira-kira Cijuli sendiri tuh gimana tuh style tradingnya sekarang begitu kan? Apakah berubah-berubah atau mengikuti market, atau mungkin dari awal Cijuli mulai berinvestasi atau trading itu strateginya sama? Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers. Oke. Mm. Setiap orang saya rasa sih pasti ngalamin itu Mm. ya. Pertama Mm. pasti lagi masuk di fase bingung. Iya, iya. Mau ngikut ini salah, mau ngikut itu salah, mau ikut yang swing nggak benar, mau ikut yang scalping nggak benar. Nah mungkin kalau buat teman-teman yang masih bingung, it's okay kok semua orang ngalamin. Tapi seiring waktu berjalan, nanti lama-lama akan ketemu sendiri jalannya. Jadi tetap kita mesti pelajari. Kalau mau difokusin dulu boleh. Misalnya kita kalau sadar diri dulu lah waktunya mungkin nggak siap, nggak siap mantau terus, berarti ya kita swing aja dulu. Sambil kita Hmm. latihan dulu. Jadi mau swing, mau scalping sebenarnya nggak apa-apa sih semuanya, Ya. dua-duanya bisa cuan. Yang mau fokus di scalping boleh, jadi fokus ke scalping dulu. Hmm. Dan tergantung market ya. Kalau Hmm. marketnya emang nggak kondusif buat swing ya jangan dipaksain swing. Kalau marketnya Hmm. nggak kondusif buat scalping ya jangan dipaksain scalping. Nah kalau aku pribadi dari awal ya pasti pertama berantakan juga tuh. Jadi sebentar ada yang swing, sebentar ada yang scalping. Nah Ya. pelan-pelan lama-lama akhirnya swingnya udah oke. Baru aku ya habis swingnya udah oke, baru aku terapin ke scalpingnya. Karena sebenarnya cuma beda time frame aja sih Hmm. sebetulnya. Hmm. Jadi swing itu bisa kita praktekin ke fast trading juga dengan time frame Hmm. kecil. Apalagi aku kan pakai chartnya Wisdom and Invest Ya, kan. ya, Jadi ya. itu tuh chartnya ada multi time frame. Kita bisa pakai dari 5 menit sampai 1 jam. Jadi kalau yang mau fast trading tinggal pakai aja 5 menitnya.
Yang mau swing tinggal pakai chart daily ataupun chart weekly-nya. Nah, waktu itu aku udah yang style swing udah oke. Terus yang scalping juga harus belajar tape reading sih sebenarnya ya. Jadi lihat running trade, belajar tape reading, baca bid offer. Bisa cuan juga sih, tapi capek. Akunya nggak serak, nggak cocok Ya, ya. kali ya. Jadi setiap orang kan memang ada stylenya masing-masing. Dan aku mungkin juga punya prinsip. Jujur aja nih prinsipnya kalau menurut aku scalping itu kayak bener-bener literally mencopet gitu. Jadi nyopet Hmm. orang. Dan aku apa ya, karena misalnya suatu hari punya member banyak dan Ya, aku ya. ngajak mereka untuk copet bareng gitu, pasti akan ada orang-orang yang dikorbankan kan. Iya, iya, Kayak iya. kayak kita main kursi aja lah, duduk kursi gitu 10 tapi yang bisa cuan cuma 3 kursi atau cuan cuma 4 kursi, jadi Hmm. rebutan gitu. Dan aku pakai prinsip itu kayaknya nggak serp deh. Jadi aku Hmm. stay di swing aja. Bahkan aku lagi mulai belajar untuk investing nih, karena aku mau bawa semua memberku untuk bareng-bareng jadi cuan gitu. Saya nggak Ya. mau sampai ada yang dirugikan dari proses scalping itu. Cuma bebas sih Hmm. ya, ini kan prinsipnya masing-masing, setiap orang kan beda-beda gitu. Nah, jadi tetap kembali ke diri sendiri, maunya tuh yang apa. Ya, ya. Kalau pakai tools, pakai indikator apapun, sebetulnya semua time frame itu bisa bisa cuan. Mau scalping juga bisa cuan, mau fast trading bisa cuan, mau swing bisa cuan. Jadi yang penting cuannya itu. Iya, Yang investor aja bisa cuan gitu. iya, Jadi iya. tergantung, memang harus cari seiring waktu berjalan deh. Itu nanti akan ketemu jati diri sendiri. Kayak Iya, iya, iya. gitu. Wah, menarik banget ya teman-teman ya jawabannya. Jadi aku juga tertarik juga. Jadi Ci Jul ini mulainya dari trading gitu ya, dari trading, dari scalping, terus swing, sekarang mau coba ke investing begitu ya, dan mau Iya, betul. mengajarkan member-membernya itu untuk bisa semuanya, karena kita nggak bisa benar kayak kata Ci Juli ya, nggak bisa kita paksa orang scalping, nggak bisa paksa orang swing, nggak bisa paksa investing, karena semuanya punya tidak hanya style yang berbeda, tapi mungkin juga keuangan yang berbeda-beda juga ya, situasi keuangannya kan, Betul. begitu ya. Oke, oke. Tapi mungkin kita mundur dikit nih, Ci Juli. Jadi kan mungkin di sini ada beberapa teman cuan troopers yang masih nggak tahu nih perbedaannya scalping sama swing tuh. Ya kan, mungkin tadi Ci Juli mention tentang time frame gitu kan. Tapi sesuatu itu dibilang scalping, trading itu kalau misalnya time frame-nya berapa tuh? Mungkin bisa dijelasin nih sama teman-teman. Oke, Hmm. sebenarnya kalau bagi aku ya, menurut Iya, aku iya. bahkan bahkan scalping, fast trading sama swing itu beda. Swing Hmm. pun ada swing pendek, ada swing panjang gitu. Hmm. Kalau scalping biasanya sih lebih ke tape reading sebetulnya ya. Jadi Hmm. bahkan bukan pakai chart 1 menit lagi. Jadi benar-benar Hmm. baca bid offer. Dia paling Hmm. hanya 2 tick. eh, Biasanya sih beberapa tick lah. Hitungannya pakai tick, dia udah taking profit. Nah, Hmm. kalau lagi beruntung, lagi dapat jackpot, ya maka bisa sampai berpersen-persen, sampai puluhan persen. Tapi kalau Hmm. misalnya nggak memungkinkan, biasanya beberapa tik juga udah kabur, gitu. Hmm. Dan sebetulnya banyak sih ya yang scalping juga bisa cuan, Iya, cuannya bisa. banyak. Dan eh, enak juga, kadang-kadang mereka ada yang cuma trading pagi, habis itu Iya, iya, iya. udahan gitu. Jadi Hmm. lebih santai. Nah, kalau aku milihnya menjadi swing karena juga santai juga gitu. Iya, Jadi iya. nggak terlalu, oh nggak harus setiap hari gitu. Karena Iya, scalping iya. itu kan dia memanfaatkan volatilitas ya. Hmm. Dan biasa market volatil itu hanya di pagi atau enggak Hmm. sore gitu. Hmm. Sedangkan kalau fast trading sendiri, aku definisiinnya jadi agak berbeda. Kalau scalping mungkin hitungannya tik-tikan dan dia memanfaatkan volatilitas market. Hmm. Kalau fast trading itu bisa beli pagi, jual sore, beli sore, jual pagi, atau mungkin 1-2 hari di hold. Jadi beda dengan scalping menurut Hmm. aku. Iya, 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 Kayak iya. gitu. Oke, jadi kalau by definitionnya Ci Juli, scalping lebih cepat ya, lebih tik-tikan aja begitu kan. Dan kalau misalnya fast trading itu mungkin dalam 1 hari lah ya, dalam 1 hari atau dua. Oke, oke. Soalnya di sini ada cuan troopers nih, Kunfaya Kuntodi bilang kalau swing harus sabar. Kadang sudah untung market longsor, untung hilang nunggu lagi, begitu ya. Jadi memang kalau misalnya dari personal aku sih memang in general trading and investing harus sabar sih ya begitu.
Dan kalau misalnya scalping, menurut aku juga lebih ke arah kayak trading tuh emosi itu emang harus nggak ada nggak sih, Ci, ya kan? Jadi kalau Betul. misalnya, iya kalau misalnya udah set contohnya target profitnya berapa, CL berapa, ya udah harus bisa, harus berani gitu kan, dan nggak bisa kebawa perasaan juga kan, berharap-harap oh ini masih bisa naik atau enggak, oh berharap-harap nanti ini bisa mungkin nggak akan tembus batas cut loss kali gitu kan, tapi kadang-kadang perasaan itu kan memang ada faktor juga kali ya, Ci, ya, dalam bertrading ya. Ya, 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 Bahkan ya, ya. investor sama swinger juga ada emosinya sih, mesti Ah, sabar kan. Kadang ya psikologis lah itu memang paling mempengaruhi sih. ya, Baik dari ya, 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 scalping mau fast trading ataupun swing, semua trader pasti ngalamin lah itu. ya, ya, ya. Oke, kalau misalnya pertanyaan aku selanjutnya mungkin kayak, apakah benar, Ci Juli, kalau misalnya kita mau scalping itu membutuhkan modal yang lebih besar, begitu kan? Karena kalau misalnya kita hanya menggunakan istilahnya mentargetkan beberapa tick saja, itu kan untuk merasakan persenan yang kecil itu kan kita butuh modal yang lebih besar gitu kan, Ci, ya? Benar nggak? Betul, ya memang mau scalping ataupun swing, kalau yang namanya trading memang lebih enak kalau dananya gede. Ya, karena ya begitu otomatis kalau dananya besar pasti cuannya lebih besar. Cuma kalau dananya terbatas, saran saya sih ya memang kumpulin modal ya. Jadi jangan paksain untuk jadi full time trader juga. Kumpulin dulu modalnya. Nanti kalau dirasa skillnya sudah meningkat, modalnya udah meningkat, nah baru mau scalping kek, mau swing kek, mau jadi investor kek, udah enak gitu. Jadi nggak usah pusingin lagi dengan dana terbatas, tapi cuannya kecil juga kan gitu. Jadi menurut aku mau style apapun sebenarnya paling enak dananya memang harus gede. Jadi fokuslah cari, jangan cuma full time trading kalau memang dananya belum cukup, fokus cari tambahan sampingan gitu. Nah, ini penting ya buat teman-teman cuan troopers di sini ya. Jadi kita memang benar-benar belajar nih malam hari ini bagaimana istilahnya mempersiapkan diri kita, dan memulai juga nih kalau ada teman-teman yang mungkin udah mulai pivot mau trading, hampir trading full time trader gitu ya. Jadi ada beberapa hal juga yang tetap harus kita perhatikan supaya nanti istilahnya kalau teman-teman mau benar-benar full time trading itu malah nggak jadi rugi begitu kan, dan sebagainya. Oke, mungkin di sini kan banyak ya, Ci Juli, teman-teman cuan troopers kita ini juga yang baru mulai berinvestasi, baru mulai trading, begitu kan. Dengan keadaan market sekarang juga kan sebenarnya appetite-nya orang-orang lagi kurang lah ya, agak pesimis begitu kan. Mungkin Ci Juli bisa mention nggak apa aja nih kesalahan-kesalahan umum yang terjadi nih sama uh, orang-orang yang baru mulai berinvestasi atau enggak trading? Ini pengalaman pribadi Boleh, saya juga sih ya. boleh. Ya. Jadi baru aja ada temen yang nanyain saya gitu, Jul, mau invest kalau di batu bara gimana? Oke nggak? Aku bilang, ya oke, tapi nggak sekarang gitu. Makanya harus belajar. Kalau misalnya mereka cuma ikut-ikutan, wah kemarin batu bara naik, waduh dividennya gede. Nah, pasti akan terjebak juga. eh Ya kembali lagi sih menurut aku mendingan investasi leher ke atas dulu gitu ya. Jadi pelajari dulu kira-kira marketnya momen yang tepat tuh seperti momen yang tepat tuh kapan entry-nya gitu. Karena kalau memang market lagi IHSG-nya lagi downtrend, saham-saham yang biasa aman dalam tanda kutip kayak saham blue chip yang memang biasanya disaranin kan buat para newbie atau para investor, pasti kan lagi koreksi juga. Nah, jadi harus bersabar, tunggu sampai momennya udah mau balik lagi reversal. Nah, itu saatnya baru untuk entry. Jadi jangan terburu-buru, walaupun masih newbie, don't worry. Masih bisa cuan, tapi yang penting tahu kapan sih marketnya akan reversal. Jadi jangan terburu-buru. Market baru turun, udah mau masuk. Nanti turun lagi, udah bingung jadinya kan. Udah Jadi cut mendingan loss bersabar gitu ya. aja. Iya, Udah cut makanya. loss terus marketnya naik, udah telat lagi gitu kan. Iya, iya, iya. Makanya Iya, iya, iya. gitu. Wah, ini ada yang bilang Erwin setuju nih, Ci, agree gitu ya. Benar ya, jadi dari tadi yang aku
dengarkan gitu ya dari insight yang dikasih sama Julie itu bisa dibilang adalah bekal-bekal nih buat teman-teman kalau istilahnya mau belajar mulai trading atau trading lebih siap lah ya begitu kan. Oke, oke. Ini ada yang nanya nih, Ci. Kita lompat-lompat aja kali ya sambil ngobrol, sambil kita jawab-jawabin teman-teman Cuan Troopers ya. Kita coba nih sistem TikTok yang sedikit berbeda nih supaya kita engage sama teman-teman Cuan Troopers ya. Jadi ada yang nanya nih, Ci, bagaimana cara membedakan market yang baik untuk scalping atau untuk swing katanya. Terima kasih. Oke. Tentu pada saat market lagi downtrend akan banyak sekali saham-saham second liner dan third liner yang gerakannya volatil. Nah, jadi scalping itu kan yang dibutuhkan adalah volatilitas. Terkadang waktu marketnya lagi uptrend pun ada sih market-market, ada sih saham-saham yang liar ya, tanda kutip liar pergerakannya. Nah, kita butuh, kalau scalping itu butuh cari saham-saham yang pergerakannya liar. Atau bahasa kerennya itu volatil lah gitu. Jadi dia harus kalau kita lihat chart itu kayak detak jantungnya, wih gitu pergerakannya. Kalau nggak begitu kita nggak bisa cuan, agak sulit untuk scalping karena itu namanya scalping ya. Kalau sedangkan swing kita fokusnya cari saham-saham yang uptrend. Karena kalau harganya kita kan market satu arah ya. Jadi kalau harganya naik baru kita bisa cuan. Jadi fokusnya itu pada pemilihan sahamnya. Jadi kalau mau scalping, carilah saham-saham yang volatil. Biasanya second liner dan third liner. Jadi nggak menentu pada market ya. Kadang market downtrend pun ada saham yang uptrend. Jadi kita bisa swingkan. Kalau misalnya saat uptrend pun bukan berarti nggak ada saham second dan third liner yang gerak. Ada juga. Nah itu ada masa-masanya lah. Biasanya apalagi kalau nanti 2024 gitu ya. Saham-saham mau nyebut nggak enak pokoknya saham-saham begituan lah udah kelihatan kok nanti lari di running trade itu banyak bergerakan dan rata-rata biasanya untuk scalping yang gitu muncul terus di running trade. Nah itu menarik tuh untuk para scalper. Wah ini aku jadi penasaran juga nih ya, Ci Julie yang ngomong nih, apa nih maksudnya ya? Siapa nih? Oke. Jadi kalau misalnya tadi kan kita ngomongin tentang bagaimana cara cuan juga lah ya, dan tentunya kan style orang berbeda-beda, cara Ci Julie juga mungkin stylenya bisa berbeda nih sama teman-teman Cuan Troopers. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang technical analysis, kira-kira Ci Julie bisa share nggak satu atau dua indikator yang penting mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai nih menganalisa satu saham dari sisi teknikal. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan dulu sama mereka, dipelajari dengan baik nih untuk bisa istilahnya mulai mengambil keputusan jual beli saham itu dengan sisi teknikalnya. Oke. Kalau untuk para pemula biasanya memang yang disarankan itu stylenya adalah swing. Karena biasa pemula kan pasti emosinya belum stabil. Jadi supaya pilihlah saham-saham yang swing, saham yang tidak volatil. Dan biasanya memang saham-saham yang uptrend pastinya. Nah, kalau pakai tools, sebenarnya aku punya nih tools untuk para newbie yang gampang banget. Indikatornya juga memang standar. Dan ini bisa teman-teman dapetin secara gratis. Nah, ini iklan sedikit ya. Iya, boleh dong. Jadi, buat semua teman-teman yang hadir di sini bisa ngedapetin, bentar, saya lihat contekan dulu ya. Boleh. Gratis tunggu sebentar, ini saya ganti. Nah, buat teman-teman yang hadir di sini, itu gratis 2 minggu Winbot Lite Facility bagi yang ikut acara ya. Nah, screenshot layar ini, lalu nanti kontak aja ke adminnya, dan kalau mau tanya-tanya nanti dijelasin lebih lanjut tuh sama admin. Terus free 2 bulan bagi yang buka rekening Sukor dan bisa diperpanjang ya. Jadi buat teman-teman barangkali mau lihat toolsnya, saya bisa share langsung biar teman-teman tahu. Iya. Jangan lupa di capture ya teman-teman ya sebagai bukti kirimnya ke adminnya Wisdom Invest nanti.
Bentar ya. Ini harusnya bisa zoom layar. Ya, bisa. Oh, nah, Ya, ya. layarnya cukup jelas nggak ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan kok, Ci. Pecah ya tapi ya, Tapi dikit ya. agak sedikit blurry, tapi kelihatan sih. Kalau misalnya Oh, chartnya masih kelihatan ya. oke. Sebagai contoh ya, misalnya kita cek komposit dulu deh. Atau ada saham teman-teman yang mau nanya, jadi aku bisa langsung Ya, praktekin tuh sekalian. teman-teman boleh ya kalau mau nanya. Tadi ada yang nanya si Ci ADMR gimana? Mungkin boleh sekalian deh. Oh, ADNR, oke. Ya. Nah, jadi untuk chart yang teman-teman dapetin, kalau misalnya sebagai nasabah, ini salah satunya MSF, dia pakai indikatornya tuh eh, ada MACD, ada moving average, dan ada stokastik juga frekuensi analyzer. Nah, yang unik itu frekuensi analyzernya ya, karena jarang didapetin di mana-mana gitu. Nggak Hmm. banyak yang punya frekuensi analyzernya ini. Nah, jadi aku, tadi nanyanya Adro ya? Ya, ADMR. ADMR, Ci. ADMR. ADMR ya. ADMR. Ya, Adaro. Heeh. Karena, waduh, dari bentuk chartnya aja udah kelihatan lagi downtrend. Hmm. Ya, lagi downtrend. Jadi, yang di sini tuh ini indikator moving average. Moving average. Kenapa kita pakai moving average? Karena dia adalah trend follower. Jadi buat teman-teman pemula kan memang disarankan ini ya sebagai trend follower cari saham-saham yang uptrend. Lalu Hmm. di bawahnya yang di sini itu ada MACD. Nah, Ya, ya. MACD juga dia trend following kan. Kalau Hmm. stokastik itu bisa untuk market sideways. Jadi ini memang tools yang standar lah. MA, MACD, stokastik itu yang standar. Yang agak membedakan kita itu adalah frekuensi analyzer. Mungkin teman-teman belum tahu kali ya frekuensi analyzer itu seperti apa pakainya. Biasanya saya sih suka pakainya kalau di chart daily. Bentar ya, saya Ya. lupa saham apa ya yang ada frekuensi analyzernya. Nah, contohnya kayak gini nih. Atau IMAS deh, IMAS ya. IMAS kan gila tuh. Hmm. Nah, ini kelihatan ya. Iya, Nah, kelihatan. frekuensi analyzer itu cara tuh ini yang spike-spike ini namanya frekuensi analyzer. Itu yang membedakan chart kita dari indikator-indikator yang standar. Jadi yang mau belajar dulu pakai indikator standar, it's okay, bisa pakai moving average. Nah, kayak gini moving average atau MACD. MACD itu yang di bawah. Prinsipnya sederhana ya, cuma lihat golden cross aja. Kalau dia golden cross artinya udah menjadi sinyal entry. Ini stokastik. Ya. Nah, kalau frekuensi analyzer, dia tuh untuk mendeteksi adanya transaksi dalam lot yang besar. Jadi Hmm. kelihatan tuh. Dan biasanya digunakan saat dia lagi bergerak sideways. Jadi bisa di time frame berapapun ya, mau daily kek, mau hourly kek, mau 5 menit. Kalau 5 menit biasa untuk fast trading. Nah, Ya, yang ya. daily ini, karena semakin dia time frame-nya semakin besar, otomatis kenaikannya biasanya semakin tinggi juga. Jadi dia Hmm. lagi sideways, dia ada frekuensi analyzer-nya, dia spike, kemudian dia breakout, tuh. Udah kayak kripto aja nih, Mas. Ya, ya. Naiknya sadis. Nah, ini contoh lain si NISP. Ini lagi sideways kan, ada frekuensi spike juga dia. Nah, tuh sekarang naiknya udah sampai berapa tuh? 1055. Tuh. Hmm. Bukan disclaimer dulu ya, bukan ajakan untuk membeli ya, karena harganya ini udah pada tinggi semua. Ya, ya. Jadi kalau teman-teman yang udah mendaftar dan mendapatkan akses untuk tools ini bisa dicoba, dipelajari, barangkali jadi lebih mudah, apalagi buat teman-teman yang masih belajar ya. Biasanya kan kita kan di era begini, aku mama-mama yang maunya efisien, simple, jadi pakai tools aja lah. Nah, Ya, ya. tools kedua yang lain tuh ada chart namanya GD.
Ini juga trend follower. Contoh saya pakai NISP lagi. Tadi yang ditanya itu yang ADMR ya. ADMR-nya sih masih belum oke nih. Tadi sorry Masih kelupaan belum jawab. ya? Iya. Masih breakdown terus, masih downtrend, masih turun ke bawah, masih bikin lower low, chart besarnya juga. Jadi hindari dulu aja sih untuk ADMR ya. Kira-kira Batu bara supportnya di batu berapa, bara. Ci? Buat Supportnya ADMR. Mm-mm. ini harus cek time frame besar. Iya. Soalnya ada yang komen yang tanya ADMR pasti lagi nyangkut katanya. Waduh, Iya. ini sampai nggak kelihatan di sini juga. Sebentar ya, saya pakai chart satu lagi deh. Mm-mm. Ya, sambil nunggu Ci Juli, buat teman-teman di sini kalau misalnya ada pertanyaan tentang saham kalian, boleh ditanyakan ya. Nanti kita lihat secara teknikal begitu ya. Tadi teman-teman juga udah dikasih tahu ya bagaimana ada istilahnya offer menarik dari Ci Juli begitu ya. Kalau misalnya kalian screenshot dapat menggunakan tools dari Wisdom Invest ya, Ci ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini chartnya dari chartnya aja udah kelihatan ya si AMR Hmm. lumayan jauh nih. Dia kalau turun Ya, ya, ya. supportnya di 740. Support 740. selanjutnya 740 nih. 740 tuh di low candle ini. Karena chartnya nggak banyak lagi supportnya. Iya, Udah iya, iya. kosong, jadi hati-hati ya, takut penurunannya tambah dalam. Iya, 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 iya. Untuk ADMR, nah oke, kita lanjut ya. Tadi Iya, chart GD yang mau aku share, boleh. terutama untuk teman-teman yang baru mulai belajar. Jadi si chart GD ini juga trend follower. Memang untuk para newbie atau pemula, kita selalu sarankan um, trend following kan, jadi Iya. nggak terlalu mengganggu psikologinya. Mhm. Nah, untuk chart ini gampang banget. Tinggal lihat aja yang ada titik hijau itu menjadi sinyal entry. Titik merah itu sinyal exit. As simple as that. Jadi candlenya selama masih hijau itu di hold aja. Kalau berubah menjadi hitam, dia pasti keluar titik merah. Jadi untuk sell. Jadi gampang banget tinggal lihat titik hijau atau lihat warna candle aja. Ini entry, candle orange juga entry, Mhm. tapi sifatnya spekulatif ya. Jadi di sini entry sampai ke atas, di sini exit karena titik merah. Terus entry lagi dan ini masih di hold. Tuh ada statusnya juga hold Wah, gitu. menarik ya berarti ya toolsnya, Ci ya. Oke, oke. Iya. Ya, ya, ya. Oke. Mungkin boleh kali ya, Ci, sekalian kita pakai chartnya. Ada teman-teman yang udah mulai nanya-nanya tentang sahamnya, boleh nggak, Ci? Oke, boleh saham yang menarik Boleh. ya. Iya. Oke. Excel nih, ada yang nanya Excel gimana nih kira-kira? Nah, itu masuk ke salah satu saham yang aku bilang menarik. Nah, Oh, kalau yang oke. ini Eh, aku pakai WinX aja ya, biar lebih kelihatan karena ada Oke. momentumnya. Aku paling sering pakai chart ini. Ini chart Win, tapi khusus member sih. Wah. Kalau teman-teman transaksinya aktif di Sukor, kalau transaksinya aktif, nanti bisa dapetin full fasilitas juga, dan ini salah satu yang akan teman-teman dapetin. Dengan catatan Hmm. ada minimum transaksi ya, jadi tanya dulu sama adminnya, kira-kira minimum minimum transaksinya berapa. Nah ini, jadi si Excel ini dia mulai ada tuh momentum berwarna biru. Kelihatan ya, momentumnya biru, dia baru breakout juga dari sini, tapi kenaikannya mungkin agak terbatas karena dia masih di bawah MA 200. Hmm. Ini ada MA 200-nya nih yang garis ini. Dan kalau kita lihat chart weekly, area itu sebenarnya area resistance. Dia jadi secara weekly itu ada channel downtrend. Hmm. Oke, oke. Nah, kelihatan ya, dia Ya. masih downtrend, bergerak di dalam channel. Resist channelnya
sekitar 2200-an, 2230 di situ Excel. Jadi Excel saat ini menarik karena dia lagi technical rebound secara time frame besarnya. Gitu. Oke. Oke, Jadi apa teman-teman lagi nih? iya, teman-teman Cuan Troopers, kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh tetap langsung ditanyakan ya. Nanti dipilih. Tadi yang Excel udah dijawab, jadi conclusion-nya cukup menarik, tapi tetap disclaimer on ya teman-teman ya. Melakukan analisa Betul. lagi masing-masing. Tapi kalau dari aku personally tadi ngeliat juga memang menarik ya, karena udah ada technical rebound ya, secara time frame panjangnya ya, Ci ya. Oke. Betul. Kalau misalnya ini ada yang nanya Antam gimana nih, Ci? Waduh, Antam ya. Kalau menurut aku sih agak kurang ya. Kalau mau energi, yang menarik tuh sebetulnya energi-energi yang terbarukan. Seperti KIN atau saham apa lagi tuh ya, aku lupa sih. Coba aja cari energi-energi tapi yang energi terbarukan, bukan energi yang kayak Antam atau batu bara gitu ya. Bukan tambang ya. Kalau ini tuh dia breakdown ya, balik ke bawah MA 200 lagi si Antamnya. Jadi sebetulnya udah sinyal exit sih. Oke. Ya, ya. Jadi memang buat teman-teman cuan troopers juga penting ya. Jadi istilahnya kita kalau mau mencari cuan kan kita kan sesuai topiknya yang penting bisa cuan gitu ya teman-teman ya. Dalam artian kita jangan selalu terpaku ke dalam satu saham begitu karena masih banyak saham lainnya yang dapat memberikan kita cuan begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kita tunnel vision hanya ingin terus menganalisa satu saham berharap saham ini akan memberikan kita cuan gitu. Padahal mungkin ada kompetitor lainnya dan saham-saham lainnya yang mungkin bisa kita lihat opportunity-nya ya. Oke. Betul. Kita boleh lanjut ya, Ci ya. Ada yang nanya Bumi, Ci katanya. Bumi. Hari ini dia naik 0,83% sih. Bumi momentumnya sih belum ada. Jadi masih belum oke ya menurut aku. Masih sideways aja. Kalau mau tektokin sih boleh. Cuma biasa kalau yang saham begini, aku nggak begitu tertarik sih. Mendingan cari saham yang berpotensi naiknya lebih cuan koper-koper, kata influencer tuh. Nah, ini aku share deh beberapa saham yang menarik sambil teman-teman kalau ada. Nah, itu ada yang bilang SMRA tuh. SMRA masih menarik, CTRA masih menarik. Nah, ini ada BBTN. Oh, pas. Tuh tadi ada yang nanya BBTPN juga nih. Nah, BBTN-nya menarik karena dia breakout, terus dia ada momentum. Ini menarik ya, cuma masih di bawah MA 200, jadi harus hati-hati tuh. Begitu di MA 200-nya. Dia belum berhasil lewat tuh beberapa kali. Nah, BBTN menarik. Terus ada lagi Cleo, ASLC, ada Arto, ada Arko. Nah, yang mau dibahas tadi sempat ada yang minta SMRA ya? Iya, SMRA, Ci. Boleh kita lihat nih sama teman-teman semua nih. Nah, nih SMRA masih cakep, masih higher high, momentumnya masih bagus. Jadi sinyal entry-nya sebenarnya waktu dia momentumnya biru pertama tuh. Di sebelah situ harusnya. Nah, ini sih tinggal hold aja ya. Kalau baru mau entry mungkin tunggu koreksi dulu. Oke. Ya, ya, ya. Oke. Arto tuh ada yang bilang Arto. Tadi aku sempat mention. Mau nanya dulu nih sebelum kita ke Arto, ada yang nanya toolsnya yang Cijuri lagi tunjukin ini apa bisa dipakai untuk trading forex dan crypto katanya? Untuk forex dan crypto, dulu kita pernah coba sih, tapi tanggapannya agak kurang karena kan butuh data tuh, kita mesti bayar data karena belum responnya nggak begitu banyak. Jadi kita tutup dulu layanan itu sementara. Sebetulnya bisa.
Nah, kalau yang mau forex dan kripto, kita sebetulnya punya tools juga di TradingView. Ini nama Hmm. toolsnya tuh Super Trading System by Win. Kadang-kadang coba tanya admin deh, masih Hmm. ada nggak ya itu promonya? Mungkin bisa teman-teman dapetin juga Ya. toolsnya ini. Dia ada sinyal juga sih. Nih ya, ada dua sinyal untuk fast trading sama swing. Dan banyak kok teman-teman yang dari member Win ada yang pakai juga. Karena biasanya jadi member Win ada yang bisa dapetin secara free, cuma ada syarat-syaratnya ya. Nah itu saya nggak tahu, nggak begitu ngikutin persyaratannya. Hmm. Mungkin teman-teman bisa tanya dulu ke admin gimana caranya biar dapat tools yang ini Super Trading System by Win di TradingView gitu. Oke, oke. Tadi aku lihat juga emang adminnya Wisdom and Invest ada nih, hadir nih ya. Jadi teman-teman boleh aja langsung follow dan juga bisa langsung DM adminnya ya. Ci kan ya, bener ya. Oke, Iya, betul. oke, oke, oke. Oke, Ci lanjut Oke, nih. Apa nih? lanjut. Ya, Arto. Arto. Gimana nih Arto? Nah, Arto ya. Kita lihat chartnya. Tuh, menarik sih. Mhm. Dia mulai ada momentum, cuma volumenya belum gede-gede banget ya. Dan masih di bawah MA200. Ini garis MA200 nih. Jadi Hmm. secara major sebenarnya dia masih downtrend, tapi menarik. Karena momentum yang di bawah ini nih ada potensi divergence. Jadi bullish Hmm. divergence. Nah, cuma biasanya kalau misalnya suatu saham itu mau kembali ke fase satu, jadi kalau misalnya teman-teman pelajarin yang namanya price cycle, ini kita lihat secara time frame besar ya, price cycle itu, nah, price cycle itu ada yang namanya fase satu, di mana fase lagi akumulasi, terus masuk ke fase 2, yaitu fase partisipasi, yang ketiga adalah fase distribusi. Hmm. Nah, ini distribusi lalu markdown, harganya turun. Nah, menurut saya sepertinya ini lagi mau masuk ke fase satu lagi. Jadi Arto Hmm. menarik, tapi apakah dia akan kembali akumulasi, jadi akan bergerak sideways dulu, atau mungkin dia langsung agresif, langsung reversal itu bisa juga. Jadi kita mesti lihat dulu nanti kira-kira dia pergerakannya bagaimana. Untuk saat ini sih menarik, dia ada momentum, jadi menjadi sinyal untuk entry, tapi kenaikannya bisa aja terbatas, karena bisa aja dia secara majornya akan bergerak sideways dulu. Gitu. Ya, ya. Oke, jadi masih wait and see lah ya, Ci. Tapi so far udah looking good lah ya, Arto ya. Oke, kalau hanya untuk fast trading atau swing-swing pendek, ini udah oke kok. Si Arto ini Oke, menarik. oke, oke. Siap. Ini Ci ada yang nanya Citra, gimana tuh CTRA, Ciputra? CTRA mah tinggal di hold aja ya, harusnya bukan entry lagi. Jadi udah udah naiknya lumayan sih. Tuh, ini Hmm. CTRA harusnya sejak breakout itu udah ikutan ya. Ya, 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 CTRA ya. masih menarik, dia momentumnya masih ada, sama kayak SMRA juga masih ada, momentumnya, volumenya waktu naik juga dia semakin meningkat. Jadi masih menarik sih. Dia lagi Oke, sideways ini. Nah, kalau mau entry mungkin kalau baru mau entry di area 1090 nih kayaknya nih. oke. Di area 1090 ya. Tuh, di area-area 1900. support ini dia di area sideway-nya nih, deket-deket supportnya. Barangkali dia sideway konsolidasi seminggu 2 minggu, habis itu breakout lagi, gitu. Oke, oke. Oke, thank you ya Ci Juli. Tadi buat temen yang nanya tentang saham ini udah dijawab ya. Kalau misalnya BNGA gimana tuh Ci? Hari ini naik 6% kan? Kira-kira mungkin buat teman-teman BNG. yang tertarik mau masuk atau mungkin ada yang udah masuk, apakah di hold aja atau gimana? Mungkin bisa Nah, dilihat BNGA, saya agak lupa kapan dia ada ini nggak ya? Udah bagi dividen belum ya? Ada corporate action atau enggak ya? coba ya. Aku lihat. BNGA. Saya tahu nih, kebanyakan orang mau masuk BNGA ini biasanya ngikutin satu sosok nih,
Nah, pasti pada ngikutin. Kalau nggak salah Pak LKH ada ya, PNGA Iya. ya. Nah, jadi kebanyakan pasti ngikutinnya tuh secara merem aja. Oh, Pak LKH punya, jadi langsung beli gitu. Nah, harus cari titik entry yang pas juga ya. Dan soalnya dana kita kan nggak sebesar Pak LKH. Ya, Nah, ini ya, nggak ya. tahu nih dividennya kapan. Jadi 10 Mei, hati-hati Cik. jangan 10 Mei. sampai 10 10 Mei Mei. kalau aku lihat. Iya, udah Udah lewat 2 hari sih. lewat dong. Iya. Enggak deh. Oh iya iya ya, udah ini ya, udah kelar Hmm. ya. Iya, Berarti udah kita kelar. lihat apakah masih oke. Dia baru breakout sih, cuma breakoutnya volumenya kecil ya. Mhm. Jadi candlenya sebesar yang ini, tapi volumenya hanya di rata-rata. Jadi masih bisa sih naik. Yang udah punya tinggal hold aja. Tapi kalau baru mau entry, saran saya sih udah jangan ya. Karena Hmm. agak beresiko. Dari momentum pun yang ini momentumnya setinggi ini, yang ini naik tapi momentumnya nggak setinggi itu. Jadi ada potensi dia akan naik membentuk puncak, lalu nanti bisa jadi dia akan muncul yang namanya bearish divergence. Ini baru baru prediksi aja sih ya, bisa jadi saya juga salah. Tapi yang Ya. pasti untuk entry agak beresiko, kalau udah punya maka tinggal hold aja. Saran saya sih gitu. Karena kalau kita lihat yang ini, ya ini momentumnya segini nih. Ini naik, momentumnya lebih tinggi. Nah, harusnya kalau dia naik, momentumnya harus lebih tinggi juga. Iya. Jadi harganya naik, momentum atau indikator yang lain dia harus mengikuti. Kalau enggak, berarti dia akan muncul yang namanya divergent. Dan itu menjadi sinyal pembalikan arah. Oh, Gitu. oke, oke. Wah, thank you banget nih ya. Pasti seneng banget ya cuan troopers tadi yang udah bertanya, dijawab, dibantu deh sama Ci Juli ya. Teman-teman tapi ingat ya, tetap harus melakukan analisa kalian juga masing-masing karena ini semua bersifat disclaimer ya. Ini adalah eh, pendapat dari Ci Juli begitu ya. Oke, Ci, ini ada yang nanya nih udah beberapa kali. Mungkin kita bisa satu atau dua pertanyaan lagi ya. Hmm, Tentang saham Samudra Indonesia, SMDR, Ci. Jadi kayaknya SMD. udah nanya 3 kali nih. Ya, SMDR. Oke, kita lihat SMDR cukup menarik sih. Ada Mm-mm. momentum tapi masih warnanya biru langit. Jadi masih sideway terbatas kali ya. Dia sideway Mm-mm. dulu. Kalau misalnya mau entry sifatnya spekulatif karena dia masih sideway. Jadi fast trading aja, tektokin aja, buy on support. Support di 364 sampai 350 karena kalau sideway berarti dia ini saya gambarnya gimana ya? Ini nih. Kalau sideway bisa aja dia cuma bergeraknya tuh searah di sini doang, bergerak Mm-mm. menyamping. Jadi kita mesti cari tahu supportnya di mana, resistnya di mana. Karena bisa jadi dia cuma bolak-balik di support sama resist aja. Jadi 364 sampai 392 tuh. Ya, ya. 395 ya sekitar itulah ya 390-an ya. Ya. 390. Jadi Oke. daerah sana ditektokin aja untuk SMDR. Menarik sih untuk Mm. sektor transportasi ya. Ya, ya. Oke, mungkin itu aja Cik untuk pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers buat malam hari ini. Teman-teman di sini kalau misalnya kalian tadi ada yang ketinggalan atau misalnya baru nonton sekarang, ini TikToks-nya akan di-save ya. Jadi kalian bisa nonton di feed dari Sukor Sekuritas. Dan di sini juga aku udah pin komen yang baru dari Wisdom and Invest ya teman-teman ya. Jadi free 2 weeks win bot live facility bagi yang ikut acara dan free 2 months bagi yang buka rekening Sokor dan bisa diperpanjang ya. Jangan lupa info detail PM ya, langsung aja DM Wisdom and Invest Instagramnya. Begitu ya Ci ya. Iya. Ya, udah aku pin ya. Eh, Mungkin untuk yang penutupan nih Ci ya. Jadi kan eh, topik kita itu adalah memilih style begitu kan tadi ya tentang trading. Mungkin sebagai closing ada nggak kira-kira
sepatah atau dua patah kata nih dari Ci Juli buat teman-teman cuan troopers yang sedang memilih style mereka dalam trading. Kira-kira hal apa saja yang perlu mereka perhatikan dan pertimbangkan nih sebelum mereka memilih cara mereka style trading mereka di pasar modal. Oke. Kalau masih mencari, wajar-wajar aja, bersabar aja, nggak usah terburu-buru, dicobain aja biar tahu ya kira-kira Ya. mana yang cocok. Karena memang hanya waktu yang akan menjawab kita tuh cocoknya apa. Walaupun kita bisa cuan di keduanya, mau scalping, fast trading, ataupun swing, kita bisa cuan semua, tapi pasti nanti ada masanya di suatu titik akan nyadar, aduh kayaknya aku lebih nyaman untuk swing aja nih gitu. Atau aduh aku kayaknya kalau swing stres deh kalau misalnya di bawah turunnya banyak banget, Ya. mendingan scalping aja. Nah, jadi nanti seiring waktu akan terjawab sendiri. Yang penting teman-teman jangan menyerah, jangan khawatir, jangan terburu-buru. Misalnya baru 2 tahun, terus udah mengeluh, kok Hmm. gua nggak bisa cuan ya, kok tradingnya begini terus ya. Wajar, karena Mark Minervini aja baru bisa profit konsisten itu 6 tahun. Terus beberapa influencer yang pernah aku tahu, aku baca dari dia biografinya, mereka juga ada yang bahkan baru 10 tahun, baru profit konsisten gitu. Ya, Jadi ya. don't worry, teman-teman tuh nggak sendirian. Kita butuh waktu, hanya waktu yang akan menjawab kita tuh cocoknya style apa gitu. Yang penting jangan berhenti, dah lanjutin aja terus, berusaha terus, belajar terus. Oke. Aku nggak mau tambahin apa-apa lagi, itu udah bagus banget ya. Ci Juli, aku mau say thank you banget buat malam hari ini, waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol sama saya dan juga teman-teman Cuan Troopers. Nanti kita ketemu lagi ya Ci ya di waktu-waktu kedepannya, kita bahas topik-topik yang menarik lainnya juga ya Ci ya. Oke, thank you juga ya Jo Oke, ya. sama-sama Ci Juli. Terima kasih teman-teman Cuan Troopers, pamit dulu ya. Thank you semuanya. Bye-bye. Sukses Yuk, ya. ya.